sesi hari ini. Saya pikir mungkin sesi refleksi ini baik untuk menempatkan bukan saja soal CME dan kita, tapi bagaimana kita melihat CME kita dalam semesta perempuan di dalam seni dan budaya. Jadi ini bukan hanya tentang CME-nya, bukan tentang masing-masing individunya kawan-kawan, tapi bagaimana kita membayangkan siapa sih perempuan dalam konteks seni dan budaya. Dia betul-betul nyetrum loh, dari tadi pagi kalian nggak nyetrum ya? Heidi tuh yang sempat kesetrum kemarin. Oke, betul nyetrum kok betul. Listrik di sini nggak ada gunanya. Oke, saya bukan dari ruang seni dan budaya. Sebagian besar perjalanan saya adalah dalam gerakan perempuan. Dan ketika mau mengajak berefleksi, biasanya saya mencoba untuk membuatnya menjadi 5 tahapan. Dan tahapan yang pertama itu akan berusaha untuk menempatkan diri. Jadi, baca nggak ya? Menempatkan diri itu kayak membayangkan, kayaknya bisa membaca ini. Sebuah proses di mana saya atau dengan teman-teman yang ada itu membangun cara pikir dan cara pandang tentang kepentingan dan tujuan bersama. Kenapa kita bisa hadir hari ini bersama-sama? Bukan saja sebagai satu orang, gitu kan? Terus mengenali hari ini saya hadir itu bukan tanpa proses sebelumnya. Jadi saya sudah punya banyak proses, saya mungkin punya banyak kegembiraan karena pencapaian, tapi saya juga mungkin punya banyak kekecewaan yang bisa datang dari saya sendiri atau dari orang-orang sekeliling ataupun dari lingkungannya. Nah, tahapan yang kedua itu adalah bisa mengenali ruang juang. Jadi kalau saya sudah punya perjalanan, tapi kalau saya akan bekerja lagi membuat inisiatif, ini loh ruang juang yang saya miliki. Teman-teman sebetulnya sudah melakukan ini pada saat kawan-kawan menuliskan proposal. Ketika ditanyain latar belakang dan macam-macam itu. Hari ini kita ingin kawan-kawan kembali pada titik itu, mengingat ulang. Dan mungkin ada yang berubah, karena kan nulisnya setahun yang lalu. Kan? Mungkin juga dia berubah karena intervensinya teman-teman. Oke. Karena kalau dia berubah atau tidak berubah, itu mau kita maknai bersama-sama. Jadi, kan dalam proses bekerja pasti ada dinamikanya kan ya. Jadi kawan-kawan juga kalau dalam pemaknaan biasanya kami cenderung untuk mencoba melihat bagaimana sih dinamika yang ada dalam proses bekerja itu, membincang sendiri pengamatan dalam proses yang kadang-kadang dia agak rumit untuk dituliskan gitu ya, tapi dia ada dalam ingatan yang sangat kuat gitu, sehingga nanti bisa memaknai apakah betul yang kita lakukan itu melakukan perubahan sebagaimana yang kita ciptakan di awal. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kadang-kadang kita punya keinginan untuk bilang dia berubah, tapi agak kesulitan untuk mengartikulasikan bagaimana dia berubah. Dan kadang-kadang kalau untuk orang yang kerja programming kayak saya, jebakannya adalah log frame gitu. Jadi langsung pengennya tuh yang ada kebijakan yang berubah. Kalau saya kan udah bilang saya bukan kawan-kawan pekerja seni dan budaya kan, jadi yang namanya transformasi sosial itu kalau ada peraturan yang terjadi gitu kan ya. Padahal begitu peraturan terjadi nggak ada juga orang peduli gitu, mau terjadi nggak terjadi gitu. Tapi apa yang berubah gitu? Bagaimana kita memaknai perubahan itu akibat dari apa yang kita kerjakan? Bisa dalam diri kita, tim kita bekerja maupun masyarakat yang kita ajak bicara dalam karya-karyanya kawan-kawan. Kita akan menggunakan 4 tahapan proses, dan tahapan pertama adalah patikan diskusi dari 2 orang kawan yang nanti mereka akan cerita sendiri dari proses, sama seperti yang kawan-kawan lakukan. Ada 2 teman yaitu Chelsea dan Askar yang nanti akan menceritakan tentang proyek mereka bersama JME, bagaimana perubahan
menyikapinya, gitu ya. Kenapa dan bagaimana mereka memaknai perubahan dalam proses kerja itu. Itu berbeda dengan tempat kan yang kemarin kan ada banyak soal metodologi, ada soal pencapaian dan macam-macam. Mereka akan cerita soal proses berubahnya dan makna perubahan itu buat dia. Itu ya. Saya nggak akan bilang tahapan berikutnya apa, teman-teman. Saya harapkan bisa menikmati dari tahapan ke tahapan berikutnya. Kalau tidak dinikmati aja. Gak ada cara untuk bypassnya, oke? Kita akan mulai dengan presentasi. Jadi pastikan diskusinya. Saya serahkan mau Aska dulu atau Jelsi? Jelsi duluan, baik. Setelah masuk di proposal, betapa terkejut dan bahagianya saya bahwa ada nama saya yang keterima. Tapi ada sedikit emosi karena ada setelah 2 minggu setelah pengumuman bahwa nama saya keluar, yang saya dapatkan itu mereka memberitahu dari penelitian bahwa yang saya nominal yang saya dapatkan mungkin tidak sepenuhnya diberikan. Artinya ada pemotongan. Sorry ya. Ngomong dulu nih yang sama-sama emosi dengan Cipta Media Ekspresi ada namanya. Ya, tidak apa deh. Bentar kok nih. Langsung ingat ya. Oke, lanjut ya. Jadi di awalnya itu waktu saya kuliah dulu saya pernah melakukan penelitian di beberapa daerah di Kalimantan Barat. Nama penelitian saya ajukan adalah Periuk Wanita Kalimantan Barat. Ya. Di awal proposal saya itu ingin mengadakan pameran. Tapi beberapa juri yang sangat luar biasa mengatakan, "Ya sih, jangan buat taman mini Indonesia Indah lagi tentang Periuk. Jangan," katanya. Oke, baiklah. Ya kan dia. Oke, baiklah. Jadi kemudian saya baca lagi kan tentang pengumumannya. Wah, ternyata ada dari Aceh, Bali, Jogja, Timur. Oh, oke. Dan di Kalimantan Barat. Bangga waktu itu karena saya satu-satunya dari Kalimantan Barat dan dari Kalimantan. Padahal saya bukan seorang seniman. Yang saya tahu inkubator itu karena basic saya punya arsitek, terus saya pernah ikut inkubator bisnis yang diadakan Action Park Jakarta. Dan harganya senilai 100 juta rupiah kalau kita ikut secara pribadi. Oke, skip, gak apa-apa, 20 juta, oke, berapa? Mentorin aja, sip. Ya, doakan ya. Oke, lanjut. Proses dan pembelajaran. Nah, ini udah masuk ke inkubator. Inkubator yang dimaksudkan ini, ternyata saya dijejelin sama Mbak Andi dan kawan-kawan tentang perspektif feminis untuk penajaman karya saya. Jujur saya begitu nggak tahu feminis itu apa sih, kayak gitu. Hubungan antara budaya, agama, dan beberapa seni. Tolong, please. Jadi di sekolah pemikiran perempuan yang inkubator ini dinamakan sekolah pemikiran perempuan, itu berjalan 4 bulan. Itu 4 bulan itu kelas online. Jadi di kelas online, saudara-saudara, setiap 1 bulan sekali ini kami diberikan 3 buah buku yang harus direview atau 3 buah artikel yang harus direview. Kemudian di reviewnya itu nggak tanggung-tanggung melihat waktunya. Jadi waktu kita lagi online, sekolah online, belakang tukang saya lagi ngetok-ngetok palu. Oke, udah berlanjut selama 3 bulan. Akhirnya saya sedikit memahami ya. Kalau ternyata memang yang diinginkan atau yang dimaksudkan agar pemikiran saya itu lebih berkembang, bahwa saya harus mengembangkan suatu subjek tentang Periuk itu harus bagaimana supaya berkaitan dengan perempuan dan budaya. Jadi di sini sebenarnya Cipta Media Ekspresi memberikan saya bantuan berupa akses. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya bukan dari pekerja seni, tapi Cipta Media memberikan saya akses dan ruang
supaya saya bisa mempelajari tahapan-tahapan bagaimana dari apa yang sudah saya teliti, yang sudah saya lakukan, itu bagaimana tahapannya supaya bisa saya tampilkan atau saya pamerkan atau saya outputkan. Nah, perjalanan ini yang diberikan Cipta Media Ekspresi kepada saya. Jadi agar saya memahami bahwa pameran itu bukan sekedar ada benda diletakin dari daerah sini, daerah situ, daerah situ. Jadi berjajar dari kecil sampai ke besar. Enggak cuma sekedar itu. Saya harus memaknai lebih dalam tentang periuk, wanita, dan hubungannya di dapur. Seperti itu. Lanjut ya. Sekolah Pemikiran Perempuan. Hal luar biasa yang saya dapatkan bertemu dengan Mbak Naomi, Mbak Hedia Bakal, kemudian Mbak Intan, orang-orang luar biasa, dan juga Kak Sesi dan Kak Andi. Di sini setelah sekolah online kami kemudian ada sekolah tatap muka. Di situ selama kurang lebih 3 hari itu benar-benar kami dimentoring dan dipertajam konsepnya. Apakah kami layak untuk mendapatkan hibah ini atau tidak? Benar-benar dipertajam di sini. Bagaimana pengetahuan kami dan segala macamnya. Oke, makasih ya. Maaf lagi hamil. Jangan minta maaf. Ya, Cipta Media menghasilkan 2 ibu hamil ya. Oke, di Sekolah Pemikiran Perempuan jadi kami benar-benar mempertajam konsep dan disaring lagi apakah kami layak atau enggak. Ini dari yang sebelumnya nggak emosi lagi. Itu kan udah 3 bulan diganggu kerja sana sini ya kan. 1 bulan kemudian minggu kemudian datang ke Jogja, masa disaring lagi sih gitu kan. Debar-debar gitu. Biasalah Kak Andi kan suka drama queen. Kak Andi pandai banget dramanya. Kita udah emosian, udah saling julid ya. Ih masa sih nggak dapet ya? Udah dapat nggak? Belum tahu nih kayak gitu. Tapi pada akhirnya memang Cipta Media Ekspresi ini benar-benar membuat saya menemukan hal yang baru, hal yang luar biasa selama prosesnya. Kemudian saya lebih lebih mendapatkan hal baru, tantangan, serta ya sepertinya nanti kalau S2 saya mau ngambil di ISI aja deh kayak gitu. Kalau bisa. Oke. Ini adalah peserta dan para pembimbing serta mentor dari Sekolah Pemikiran Perempuan. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Kritik ada kamu. Kritik dan saran saya buat Cipta Media sih lebih banyak positifnya sih, biarpun suka bikin hotspot jantung ya, antara terima atau enggak, jadi enggak dikasih atau enggak kayak gitu. Untuk kedepannya saya berharap sih tetap ada untuk dana hibah kepada kawan-kawan seni lainnya, supaya mereka lebih supaya ada ruang mereka untuk mengapresiasikan diri mereka tentang seni atau tentang hal-hal yang sudah mereka buat. Jadi nggak cuma dipendam aja gitu kan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti boleh tanya Jersey, akhirnya periuknya bagaimana gitu. Terus ada coba tanyakan. Baik, berikutnya saya serahkan ke Aska. Nah ini adalah peserta CMP termuda. Kan minimum 18. Oh iya, selamat sore semuanya. Nama saya Aska Malina. Oh iya, aku
sambil duduk boleh nggak? Makasih. Jadi gimana ya? Ini tadi Jelsi kan udah cerita lengkap banget ya soal prosesnya secara teknis ya. Nah, mungkin aku mau nambahin apa yang aku dapat selama aku belajar di sekolah pemikiran perempuan ini. Jadi emang sama kayak Jelsi, aku juga kayak kaget pertamanya ya, karena ternyata alhamdulillah dapat dana hibah, tapi dana yang didapat jauh dari yang kita ajukan. Jadi kemarin kalau nggak salah saya ngajukan 80 juta, dapatnya 20 juta ya. Nah, di situ saya masih nggak ngerti jadinya, ini kalau saya dapat, saya mau buat apa? Karena saya rencananya mau buat pameran foto. Saya basicnya fotografi, mau bikin pameran foto sama buku foto. Tapi memang benar, jadi dari saya mulai belajar itu, kita kan kelas online-nya intens ya. Saya mulai dijejali pemikiran yang saya nggak pernah kenal sebelumnya. Tapi saya bersyukur banget saya bisa belajar itu, karena ini yang sebenarnya saya cari, yang saya ngerasa apa yang kosong di karya saya. Rasanya kayak cuma awalnya tuh mungkin kayak eksistensi diri gitu ya. Saya udah ngerjain project ini, tapi memang saya belum tahu ujungnya mau kemana. Tapi ketika kemudian saya belajar teori-teori ini, terus bacaan-bacaan ini, saya jadi mulai ngerasa, mungkin gimana ya bahasanya, kayak ada banyak kekosongan atau hal-hal yang sebenarnya saya tuh luput gitu. Mungkin malah saya gimana ya, gimana? Ada waktu tuh grogi nggak biasa ngomong depan umum. Oke, jadi intinya kemudian dari karya saya itu saya jadi belajar. Awalnya saya mau ngangkat tentang perempuan lanjut usia. Saya terinspirasi dari nenek saya. Nah, setelah saya belajar tentang penelitian dengan metode feminis ini, saya jadi tahu banyak hal. Maksudnya kayak tentang gimana dunia fotografi di Indonesia ini masih didominasi laki-laki. Terus gimana dan saya jadi kenal sama istilah ageism. Mungkin Mbak Sylvia tahu ya, ageism. Jadi itu adalah mungkin awal proposal saya itu justru saya melakukan hal itu gitu. Ageism adalah diskriminasi berdasarkan usia. Ya, jadi kita dianggap gak layak. Maksudnya kayak kamu sudah tua kok masih nyanyi misalnya, atau kamu masih muda bisa apa gitu kan ya. Itu ageism. Jadi sepertinya yang saya lakukan sebelumnya itu menyumbang visual ageism. Mungkin nanti kalau ada yang mau lebih lanjut bisa nambahin, karena saya memang baru belajar ya soal ini. Kemarin gara-gara membaca itu terus jadi nyambung di situ, jadi menemukan banyak banget. Apalagi soal gender juga ya. Itu saya merasa kayak dibukakan matanya gitu, kayak gender ini penting sekali gitu. Kenapa saya baru belajar sekarang? Oke. Terus mungkin juga prosesnya ini karena saya awalnya waktu hamil ya, waktu ngajuin proposal, terus sekarang sekolah pemikiran perempuan kemarin saya masih punya bayi kecil banget, terus sampai sekarang bayinya udah 10 bulan. Itu kerasa banget dari hal-hal kehidupan saya sehari-hari itu banyak banget yang berubah sejak saya belajar soal gender. Mungkin di sini udah pada expert ya soal gender, tapi saya kayak awam banget. Jadi di satu sisi dia negatif, dimana banyak orang yang minta misalnya motret. Apalagi di dunia saya misalnya fotografi, banyak orang motret street fotografi itu nenek-nenek lagi di pasar, mereka istilahnya hunting foto. Nenek-nenek di pasar itu sepertinya tua sekali, fotonya diedit, keriputnya tajam, terus kelihatannya menderita, dan emang itu yang mereka cari. Jadi kayak orang itu harus misalnya kakek-kakek main golf, terus sesuatu dan sayangnya kan nenek-nenek ngerok ini ya Allah, cinta sekali ya. Ngerok apa dikerokin? Dikerok. Nah, jadi di situ harus, sementara ini kita masih terbawa soal urusan negatifnya tadi, karena itu membentuk ke bawah sadar kita ya, gimana kita memandang orang tua itu sendiri.
Jadi gimana kita memandang orang tua tuh malah jadi kayak kita bersikap ageist terhadap mereka, itu kita jadi menganggap mereka seperti tidak mampu. Mungkin kita jadi kayak ngebantu kalau misalnya dia kesusahan ngangkat kursi gitu, padahal mungkin dia mampu, tapi kayak udah tua nggak usah sini aku bantuin kayak gitu. Itu sebenarnya nggak selalu perlu gimana perasaan mereka gitu. Dan masalahnya ageism ini sama diskriminatifnya sama seperti rasisme sama seksisme, ya kan? Dan tapi bedanya kalau ageism ini semuanya bakal mengalami kalau dia panjang umur, atau mungkin dulu pernah mengalami gitu. Jadi sebenarnya ini hal yang harus menurutku penting sih, apalagi kalau dalam feminisme ini interseksionalis ya, apa sih interseksionality itu penting ya, harus saling mengambil ke situ-situ. Dan saya lihat emang bahasan-bahasan feminis masih belum terlalu banyak ke arah situ. Saya kemarin makanya agak susah nyarinya awalnya, tapi baru akhir-akhir udah mau selesai ini malah baru kebaca-baca tentang itu gitu. Jadi saya kemarin rencananya motret 10 perempuan, tapi pada akhirnya mungkin itu masih banyak yang harus saya ubah lagi, karena di awal saya belum membaca tentang ini. Saya masih jatuh ke narasi-narasi di mana saya memandang perempuan yang lanjut usia itu seperti apa gitu. Jadi mungkin ini masih belajar ya, mungkin saya di sini makanya saya merasa project ini pada akhirnya sangat membantu. Saya kayaknya jadi nggak peduli mau dapat duit berapa gitu kemarin, tapi kayak pembelajaran ini yang saya nggak bisa dapat di mana aja gitu. Iya, jadi saya beruntung banget ketemu mentor-mentor semua yang ngasih saya arahan dan buku-buku bacaan. Itu sangat memantik pemikiran saya buat jadi ke arah sana gitu, jadi lebih sadar sama tentang hal itu gitu ya. Jadi kemarin mungkin ini cuma beberapa hal yang mau saya tunjukin. Ini mungkin ntar jadi karya foto yang saya buat itu mungkin lebih ke arah pro aging gitu ya. Dan saya mau bikin portrait terus kemarin akhirnya jadi saya nggak pameran karena duitnya 20 juta ya. Alhamdulillah dapat 20 juta tapi tidak bisa pameran. Jadi kita bikin pamerannya di media sosial. Saya ngerasa di situ saya bisa melawan narasi-narasi fotografi, street fotografi yang isinya kalau kita search nenek-nenek itu adanya nenek-nenek yang ya itu tadi sangat sedih sekali atau sangat successful. Oh, satu lagi. Jadi karena sistem masyarakat kita itu sangat mengagungkan kemudaan gitu ya. Jadi kayak kadang kalau misalnya narasi anti aging itu sangat kuat gitu digelontarkan. Jadi kadang malah orang tua itu yang kelihatannya jadi cover majalah atau jadi sesuatu itu yang nggak terlalu tua gitu, atau yang mungkin kulitnya nggak terlalu keriput atau yang masih kerasa muda gitu. Seakan yang tua tuh harus kayak muda atau kayak kamu kelihatannya nggak setua itu deh gitu. Padahal apa salahnya dia setua itu gitu. Tapi ya udah, ini foto saya. Mungkin nanti boleh kalian semua kasih saran atau apa, karena ini kan memang saya masih berproses ya buat merespon. Dan ini perempuan-perempuan yang saya ambil ini masih dari lingkungan sekitar saya. Ada nenek saya, ada nenek teman saya, kebanyakan sih nenek saya dan teman-teman saya gitu ya. Ini cuma foto-foto potret mereka aja, di mana saya berkomunikasi dengan mereka, saya mendengar cerita mereka, dan nanti rencananya ceritanya akan saya tulis aja di Instagram itu gitu. Jadi nih silahkan dilihat. Iya, ya. Itu ngaca bukan ngaji. Yang jelas nggak dikerok. Jadi kayak Terus di full screen gitu bisa nggak sih? Full screen? Maafkan saya. Nah, udah selesai. Maaf baru cuma sedikit, sebenarnya udah banyak fotonya cuma
masih butuh waktu panjang buat potret lagi sama mengolah gambarnya gitu ya. Jadi sekian dari saya, nanti mohon apa sih teman-teman mungkin ada masukan, ada apa, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih semuanya. Saya kasih kesempatan untuk kalau ada yang mau bertanya kepada Chelsea dan Aska, 2 saja. Enggak. Gue lagi benerin rambut. Baik, hanya bisa nanti Tamara. Terima kasih Aska dan Chelsea. Saya mau bertanya, sebenarnya dari penjelasan Chelsea dan Aska itu saya sebenarnya jealous gitu ya, nggak jealous gitu karena nggak dapat pengetahuan sekolah pemikiran perempuan. Kemarin saya nanya pada siapa ya, sekolah pemikiran perempuan tuh kayak gimana konsepnya? Kayak gitu, saya benar-benar ingin nanya gimana kurikulumnya, silabusnya, apa. Pokoknya kan mungkin karena saya pendidik juga. Artinya adalah setelah ini apakah lanjut atau enggak, aku ingin ikut gitu. Ya kan? Ya maksudnya, iya gak sih? Penting gak sih? Iya. Karena maksudku ini ngerasa aku gak adil ini. Gimana ini? Gak bisa ini. Gimana ini maksudnya? Loh, enggak. Maksudnya gini, kalau saya sih orangnya suka belajar. Jadi semua akses ke pengetahuan tuh saya haus gitu. Masa yang Chelsea sama Aska, siapa lagi yang ikut sekolah? Coba angkat tangan. Oh kan? Terus yang lain gimana? Apakah ilmunya ini harusnya di-share? Atau gini, kita terima lah itu sudah terjadi, oke, nggak masalah. Tapi tentu ada alternatif yang harus diberikan kan. Akses misalnya, apa yang diberikan di sana bagilah kepada yang lain-lainnya nggak? Kalau tadi benar banget aku setuju sama Aska. Ini bukan soal uang, ya nggak sih? Seperti aku di 11 Ibu, 11 Bangun, 11 Kisah, itu ada orang yang salah satu perempuan yang mau cerai. Tapi setelah ikut project ini nggak jadi cerai. Itu udah menurut aku lebih besar dari jumlah hibah yang diberikan Cipta Media Ekspresi. Merukunkan rumah tangga orang. Kenapa? Karena loh, iya dong, karena proses komunikasi sebelum teater itu membuat kita saling mendengar, ya nggak? Sebelumnya dia egois, nggak mau dengar orang lain. Tapi karena teater itu adalah ruang dengar bagi perempuan, makanya dia mengubah keputusannya. Oke dah, nggak jadi cerai, kayaknya nikah sama siapa aja sama aja. Toh pasti ada laki-laki, nggak, maksudnya tetap ada egoisnya gitu. Artinya dia mulai memandang pernikahan itu sesuatu yang berbeda gitu. Baik, supaya Pokoknya sekolah pemikiran perempuan tuh harus share kurikulum, silabus, bahan-bahan. yang ini aja yang dicatat. Soal perkawinan, mau cerai dan lainnya nanti sesi berikutnya. Oke? Soal komentar tentang perceraian dan pernikahan kita parkir di sesi lainnya. Tamara, maju kabelnya nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya ke Chelsea, terus lanjutan periuknya apa? Gimana kelanjutan sama periuknya gimana? Terus kayak apa ya? Aku sebenarnya agak sempat secara pribadi aku ngerasa kesel sih karena nunggu-nunggu ke Chelsea nggak ada kabar, terus Aska nggak ada kabar. Terus karena itu kemudian karena tadi selalu kayaknya yang ditekenin persoalan 20 juta ya. Misalnya kalau aku persoalan 20 juta itu yang bilang kesel. Kayak yang proses 4 bulannya kayaknya lebih dari itu juga, lebih dari dana yang diajuin juga. Karena aku ngerasain juga pas masuk sekolah pemikiran perempuan itu kan berbarengan dengan aku masuk kuliah. Biaya pendidikan itu mahal banget gitu. Terus sementara di CME dikasih gratis cuma-cuma gitu aja. Kayaknya itu juga perlu dihitung tanpa dinominalkan gitu. Nah terus apa namanya? Sebelumnya apa pernah memang berkarya atau ini baru pertama di CME gitu. Nah terus kalau berkarya memang butuh berapa sih biar sampai jadi ke pameran gitu. Karena kalau karya foto buat Aska ya, kalau dengan dana segitu nggak tahu juga proses kerjanya seperti apa. Kalau karena kendala biaya, kayaknya juga kalau di Jogja posisinya nggak mungkin.
Di Jogja banyak banget galeri yang bisa digunakan untuk sebagai ruang pamer tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun gitu. Katakanlah via Askos, kedai kebun itu bisa diakses gitu. Banyak space yang bisa diakses untuk berpameran. Menurut aku pribadi sebenarnya sayang aja gitu. Bahkan aku secara pribadi itu kayak bener-bener pengen ngelarin proyeknya ya mau nggak mau pakai duit pribadi. Dan memang makanya saya bilang kakak nggak bisa bilang itu nggak adil loh. Iya benar, sekolah pemikiran perempuan tuh nggak bisa diukur dengan materi. Iya, saya dikasih 5 juta juga saya udah bersyukur masuk sekolah pemikiran perempuan. Kayak gitu. Pokoknya sekolah pemikiran perempuan tuh memang benar-benar sebuah pengalaman yang tidak ternilai buat saya. Kalau menanggapi soal tentang Tamara, mau yuk ya. Saya duduk aja. Tentang periuk, jadi keberlanjutannya adalah karena saya tidak bisa mengadakan pameran dengan uang segitu, maksudnya dengan uang yang diberikan. Pada akhirnya adalah yang akan saya keluarkan konsep pameran. Untuk mendapatkan konsep pameran, tentu saya harus melalui tahapan-tahapan. Seperti yang dikatakan masukan oleh mentor-mentor saya, di Pontianak, Kalimantan Barat, itu yang namanya tentang ruang seni itu sangat-sangat kurang. Nggak usah jauh-jauh ya, dari bangunan taman budayanya aja benar-benar nggak terurus. Kemudian kalau saya untuk melakukan pameran di sana pun atau saya mencari narasumber tentang apa yang harus saya lakukan sebelum saya mendapatkan konsep pameran, itu memang narasumbernya sangat kurang. Jadi sini Cipta Media Ekspresi memberikan saya akses supaya saya itu mendapatkan pembelajaran dari para seniman seperti Mbak Ika, kemudian ada beberapa orang seniman atau kurator yang bisa saya wawancarai, bahwa sebelum saya melakukan pameran itu ada beberapa tahapan atau beberapa proses. Itu yang dibayarkan oleh Cipta Media Ekspresi kepada saya. Oke. Mungkin cuma nambahin dikit yang soal pameran tadi ya Tamara ya. Kemarin sebenarnya Mbak Alia juga ngusulinnya pameran ya Mbak ya. Emang aku yakin bisa dibuat, cuman aku ngerasa bakal kurang maksimal gitu. Dari waktunya aku ngerasa ini kependekan buat aku. Apa? Biar. Jadi kalau secara tempat aku rasa nggak masalah. Cuma aku lebih sering mikir soal cetakan. Mungkin aku butuh waktu gitu ya buat mikir alternatif. Karena kalau kita pakai cetakan konvensional itu biaya mahal. Kalau kita butuh kualitas, jadi fotografi yang aku rasa sekarang, kalau kita pakai mode cetakan lain itu mungkin bisa ya diakalin. Cuman kemarin aku rasa dari waktu sama lebih ke waktu sama biaya itu kayaknya nggak masuk gitu. Jadi aku pikir kita sekarang malah justru eranya Instagram ini gitu. Kemarin aku karena mentor satunya Mbak Ika ya, Mbak Ika tuh support banget soal Instagramnya. Oke, jadi kita akhirnya memutuskan di situ. Gitu. Terima kasih. Kawan-kawan, saya kenal Jelsi waktu CME ini. Tapi yang saya tahu, Jelsi dan teman-temannya sering sekali juga membuat pameran yang grande gitu, besar-besar ala Pontianak. Oke, ala Pontianak tuh yang kalau bahasa Jelsi tadi sama mentornya dibilang gini, itu nggak ada bedanya dengan Taman Mini Indonesia Indah. Jadi memang untuk sekolah pemikiran perempuan, tantangan kepada Jelsi adalah membuat konsep pamerannya yang betul-betul menunjukkan kedalaman pemahaman tentang periuk itu sebagai sebuah simbol interaksi, sebagai sebuah simbol ruang kontestasi kuasa. Ini agak sulit karena ruangnya sempit ya kita untuk mendiskusikannya. Tapi saya ingat kita punya proses di mana nanya Jelsi, menurutmu sendiri mengapa perempuan yang harus ada di dapur? Bagaimana ketika perempuan kehilangan aksesnya pada dapur? Apa yang dirasakan oleh perempuan dan selanjutnya dan selanjutnya? Jadi nanti memang karya akhirnya Jelsi bukan pamerannya,
tapi konsep pamerannya itu. Dan saya sekaligus menjawab, nanti boleh ditambahkan oleh mentor yang lain. Kebetulan saya dibilang untuk jadi kepala sekolahnya, sekolah pemikiran perempuan. Waktu itu kita melihat ada teman-teman yang kita tahu, kami semuanya bilang, gila ini kalau jadi karyanya dahsyat banget. Hanya teman-teman ini belum mampu mengartikulasikannya. Itu kenapa kalau di tempat lain, bahkan organisasi-organisasi besar itu meng-hire konsultan khusus untuk bikin proposalnya. Oke, karena butuh artikulasi itu, ya kan? Tapi juga memang dia memiliki proyeksi sebuah kesempatan untuk kita membangun pengetahuan baru. Nah, jadi proses yang kita buat, kita bikin kurikulumnya bareng-bareng, kita punya daftar baca seperti kata Delsi tadi, teman-teman harus baca buku ini. Kita juga paham dan sekaligus kita lagi mikirin sama-sama lanjutannya gimana. Ada artikel-artikel ataupun cuplikan dari buku dalam berbahasa Inggris yang kemudian kita terjemahkan. Karena juga kita paham bahwa ini banyak kawan-kawan yang dia tidak berkesempatan untuk baca tulisan-tulisan kritis karena dia dalam bahasa yang tidak kita kuasai. Gitu. Bahasa, kalau tadi kemarin mana ya, Nancy bilang bahasa Inggris adalah bahasa keduanya, berbahasa Sumba bahasa ketiganya gitu. Nah kalau banyak dari kami, kayak aku di Pontianak ini kan bahasa Inggris itu bahasa kelima atau keenam yang dipelajari. Kan jadi itu juga makin sulit untuk mengaksesnya. Tapi sebetulnya proses memantik diskusi ini tadi kawan-kawan bukan untuk membuat kita melihat sekolah pemikiran perempuannya. Tapi sebetulnya ini memantik diskusi kita sama-sama, apa sih yang kita pelajari dari proses selama hampir 1 tahun ini ya. Pasti masih banyak pertanyaan ke Jelsi ataupun Aska yang fotonya tuh berkembang banget. Kalau aku nggak paham fotografi, tapi aku merasa bahwa nafasnya tuh beda banget gitu dari citra-citra pertama foto yang dimunculkan. Aku melihat perkembangan tulisannya Rena, Basri yang bolak-balik mau nggak mau terpaksa bikin berbahasa Indonesia karena mentornya nggak paham bahasa Jawa semua. Sekaligus tanya, ada nggak cara lain ya yang cukup nakal untuk memasukkan dialog itu ke dalam narasi. Jadi semua proses itu tentunya dia memberikan ruang buat kita sama-sama memaknai apa sih yang kita peroleh pada akhirnya. Untuk itu, saya mau meminta teman-teman bekerja dalam kelompok, tapi sebelumnya ini harus kamu lakukan. Proses belajar mereka yang rasa belajar dari itu yang sangat kuat muncul di teman-teman penyanyi dan musisi. Kesemuanya itu mengatakan bahwa proyek ini sangat memberikan pembelajaran bagi mereka, terutama untuk sejarah yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya. Jadi dari mengerjakan proyek bersama ini, mereka mendapatkan banyak cerita tentang sejarah masa lalu. Jadi ada pembelajaran atas generasi. Ya, betul. Memang itu udah menurut gue ya, kan nggak baru aja kan beda-beda, tinggal itu semuanya udah beda-beda. Terus sebenarnya starting pointnya beda-beda sih. Kayak aku mungkin udah master, ada yang baru lulus kuliah. Karena saya bacaanku mempunyai pijak itu aku merasa harus kayak banyak ngerem jadi nggak boleh mengincar jadi pembicara teknis teknis makan penginapan tuh benar-benar kita satu tim. Dan aku karena dari itu juga kan harusnya tuh tektokan itu kadang-kadang nunggu yang di Ternate belum bangun misalnya, terus kayak apa yang di Jogja aku masih ada kerjaan gitu, nggak bisa konseling misalnya, terus ada yang misalnya kayak aku nggak kenal sama mbak ini mbak sama waktu ya harus selesai itu keluar risetnya itu wah capek ini lagi sama ini sih kayak sama posisi
Tidak batasan waktu. Kalau ya sebetulnya kan nggak ada batasan waktu, gitu ya, kerja keras tapi seminimal kan ada target waktunya. Itu yang kemarin dibilang Bu Ita, konteks zaman itu kan selalu menentukan apa yang dialami orang di tahun 80-an, apa yang dialami kita yang mungkin lebih dulu di tahun 2000-an itu beda banget, dan itu selalu menjadi latar belakang historis yang penting untuk dituliskan, terutama kalau kita meneliti. Jadi buat saya itu antara generasi. Apa ya? Jadi ketika proses di Indonesia sama di Dekil itu hal yang terkait dengan perempuan dan habis dibahas tapi tidak pernah menjadi headline utama. Ini sebenarnya juga menghasilkan dari medianya, komunikasi bahkan space-nya itu semacam kayak udah jadi dalil utama dalam melakukan dan membedah apapun gitu. Yang menurut kami yang udah aku share mungkin di sesi sebelumnya itu adalah semua juga sudah sepakat dan dari observasi dan juga pengalaman kalau di Sumatera Utara khususnya. Terima kasih Asti. Ini dari kelompok 2. Yang pertama adalah kami tadi mendengarkan pengalaman masing-masing dan bagaimana kata kunci ini. Kemudian kami bercerita ini kayaknya forum curhat. Jadi kami banyak curhat. Mendapatkan apa sih dari CME atau apa sih keluhan-keluhan kawan-kawan ketika misalnya atau apa sih prestasi-prestasi atau pemikiran-pemikiran apa dalam CME ini. Jadi pertama adalah saya mau cerita tentang Mbak Melvi. Mbak Melvi itu CME membuat Chelsea Mbak Chelsea itu ya Mbak Chelsea mendapatkan akses. Jadi Mbak Chelsea tadi cerita bahwa Pontianak ini jauh sekali dari akses, gitu, terutama untuk perempuan. Jadi CME ini membuka ruang akses bagi Mbak Chelsea untuk memberikan kontribusi pengalaman Mbak Chelsea sebagai perempuan. Jadi pengalamannya adalah ini, membuka akses adalah dan pengalaman untuk mempertunjukkan sesuatu. Jadi selama ini Mbak Chelsea itu sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang mendomestifikasi perempuan. Gitu. Misalnya suaminya di luar kota, gitu, kering gitu. Jadi dulu Mbak Chelsea itu diem aja, gitu, karena memang begitu ya, gitu. Nah, terus Mbak ini menjadikan Mbak Chelsea berani untuk berpikir ulang dan juga menjawab, gitu. Jadi ada dua, yang pertama adalah untuk pertunjukan, yang kedua adalah secara personal yang saya bilang tadi curhat. Secara personal Mbak Chelsea menjadi ini membuka akses untuk brand, gitu ya Mbak, nggak salah ya. Oke, yang kedua adalah Mbak Nur. Mbak Nur ini jadi saya juga baru dengar bahwa Mbak Nur ini menyelesaikan S2 di ISI Solo. Jadi di dalam seni pertunjukan itu kalau mau menyelesaikan S2 harus menghabiskan dana 90 sampai 100 juta, gitu. Karena macam-macam. Jadi untuk pertunjukannya sendiri, untuk dosen yang lagi di luar kota harus butuh hotel, konsumsi itu dibiayai oleh yang sedang tesis, yang mau ujian. Jadi saya juga baru dengar nih pengalaman pertama, betapa besarnya 90 sampai 100 juta. Jadi hibah dari ini adalah kata kuncinya sukses. Jadi bagaimana hibah CME kemudian memberikan makna kesuksesan buat Mbak Nur, karena Mbak Nur bisa menyelesaikan ini dan memerangi hambatan biaya yang harusnya Mbak Nur hadapi. Dan pertunjukan Mbak Nur di dalam hibah ini mendapatkan nilai kumlot. Tepuk tangan untuk Mbak Nur.
Jadi Raisa ini tiap hari kerjanya advokasi aja gitu. Dan dengan kawan-kawan yang dia kenal, dan dengan kawan-kawan advokasi yang handal gitu. Jadi tiap hari handal itu karena tiap hari ketemu, sudah bertahun-tahun advokasi gitu ya Raisa. Terus menyelesaikan banyak kasus-kasus. Nah, dalam proyek ini kata kuncinya sabar, karena Raisa bekerja dengan banyak kelompok di banyak kota yang berbeda. Kenapa? Banyak orang. Di banyak orang, banyak kota yang berbeda, terus dan tidak saling mengenal, gitu ya. Sebelumnya tidak saling mengenal. Jadi Raisa harus misalnya kesabarannya adalah mengingatkan, gitu, di dalam kelompok mengingatkan. Terus sering berkomunikasi, harus sering mengingatkan misalnya kalau kamu nggak nulis nanti nggak akan selesai loh. Jadi gimana nih kamu? Jadi yang kedua adalah kesabaran personal. Kesabaran personal itu misalnya Raisa tuh menjadi orang yang sabar dengan proyek ini. Oke, kalau bekerja sama dengan orang yang di banyak kota, di jaringan baru, dengan orang-orang baru, orang tuh harus sabar. Nggak boleh marah gitu ya Raisa, nggak boleh buru-buru, tapi tanpa komunikasi yang baik. Jadi itu membuat dia belajar. Yang kedua adalah Raisa ini master yang kemudian Raisa menulis banyak fakta gitu ya, karena lebih banyak penulis akademis gitu. Oke, lebih banyak penulis akademis. Jadi ini adalah penulis fiksi gitu. Jadi itu secara personal dia banyak belajar menuliskan fiksi-fiksi yang ini menjadi program di JME gitu. Terus yang keempat adalah Mbak Aska. Mbak Aska ini adalah seorang fotografer. Jadi Mbak Aska punya pengalaman menarik. Kuncinya adalah keterlibatan. Selama ini kalau di beberapa pekerjaan lain, Mbak Aska ini melihat bahwa apa sih hanya foto itu hanya dari kacamata fotografer. Kenapa bukan foto dari kacamata orang lain gitu. Nah, di dalam program CME ini Mbak Aska belajar bahwa ternyata banyak keterlibatan perempuan yang harus dilibatkan. Banyak orang yang harus dilibatkan untuk melihat kacamata orang lain. Jadi selama ini fotografer itu identik dengan fotografi itu selalu identik dengan fotografer yang paling bagus, fotografer yang paling gitu ya Mbak, fotografer yang paling dari kacamata dia aja. Jadi ini adalah membuka ruang untuk keterlibatan fotografi dari banyak mata gitu. Itu. Terus yang terakhir saya kata-kata kuncinya adalah pengalaman. Buat saya secara umum ini adalah membuka pengalaman dari, karena ini soal film pekerja perempuan. Jadi program CME buat saya membuka pengalaman pekerja-pekerja perempuan di media yang kemudian hanya bisik-bisik aja gitu. Emangnya semua orang harus cantik ya kalau tampil di TV? Atau memangnya semua orang harus menguruskan badan ya? Gitu. Jadi ini adalah proyek di mana semua orang bisa pekerja-pekerja perempuan bisa bersuara dari beberapa tokoh yang saya pinjam pengalamannya, bisa bersuara tentang yang selama ini bisik-bisik aja di warung gitu. Jadi benar ya. Jadi kita harus cantik semua ya. Jadi gitu. Itu pengalaman secara umum. Jadi bagaimana melibatkan pengalaman-pengalaman perempuan. Secara personal sudah habis ya nih. Oke. Secara personal. Secara personal, jadi tadi saya bercerita di kelompok bahwa saya tuh sebenarnya bukan seorang filmmaker gitu, tapi saya wartawan yang kemudian punya jaringan, bekerja di jaringan buruh, bekerja di jaringan perempuan bersama Andi dan kawan-kawan juga, dan kemudian beberapa kali membuat film dokumenter. Tapi di pengalaman ini ketika saya mendapatkan dana juga beberapa filmmaker yang keren gitu, yang itu kadang-kadang yang bilang, kamu bisa kok bikin itu gitu. Jadi kamu ikut workshop aja biar filmnya keren, kamu kan nanti nggak keren loh, misalnya kayak gitu. Buat saya itu sih, saya selalu bilang terima kasih masukannya, terus aku mesti ngapain gitu. Buat saya itu masukan aja gitu. Terus yang kedua, ada satu tim saya namanya Ani Masuhanti. Ani adalah seorang filmmaker, pernah dapat FFI untuk film dokumenter. Dia sudah bicara di beberapa tempat bahwa ini merupakan proyek pertama dia dalam film advokasi. Jadi tidak hanya saya yang berpengalaman, tapi juga Ani di dalam tim ini juga berpengalaman karena ini pertama kalinya dia membuat film advokasi. Terima kasih.
merasa ada resonansi ataupun kayak kok mirip ya dengan saya, atau bahkan juga menginspirasi untuk membayangkan kedepannya seperti apa. Nah, saya butuh bantuan dari kelompok 2 tadi. Kata kuncinya ditempel ke yang saya sudah tunjukkan tempatnya di warna hijau itu. Buat yang hilang kata kuncinya, silakan tulis ulang daripada dicari. Ya, silakan tulis ulang daripada dicari. Tolong jangan ganti kata kunci, nanti infonya beda. Tidak perlu diberi nama. Tulis ulang aja. Langsung chaotic gitu. Saya yang salah karena saya gak ingat. Kita duluan naik nama. Baik, sambil yang tulis ulang, yang nempel, kelompok 3 saya panggilkan. Karena sudah maju. Kelompok 3 saya minta maaf ya. Kelompok 1 kita kasih kesempatan, oke? Kalau kita bicara feminisme itu juga di situ ada proses belajar, ada proses berjejaring, ada proses penghargaan. Nah, proses di proyek ini betul-betul menghargai semua ide kita. Tadi misalnya yang kawan-kawan ceritakan. Jadi saya sebenarnya juga bingung, kasih tor begini kok tidak ada masukan sama sekali. Tidak ada, oh kamu harus buat begini, ya tidak. Biasanya donor itu kan ada tor, kau harus ikut ini, sesuai output. Lah ini diberi kekuasaan. Tapi kamu ya masokis ya, kebiasaan minta disiksa donor. Kebiasaan minta disiksa donor. Coba cek donor mana yang enak banget, ya buat aja sesuka beda. Nggak ada. Itu harus ini, harus ikut tornya, ikut visi donornya, ikut ini. Nah ini sebenarnya donor feminis. Dan tolong jangan sekali ini aja ya. Kita harus mengacu pada teori ini. Mana saya itu panik karena saya nggak paham tentang teori. Teman-teman juga ya, kita tahunya not balok misalnya, tidak ada not balok. Terus mau pakai teori apa? Nah, bagaimana proses belajar ini? Bagaimana proses mengambil bunyi daun itu bisa jadi not? Teori baru itu. Jadi orang menangis itu ada notnya. Orang tertawa ada notnya. Jadi dari Papua kalau ketawa kita bisa sama dengan NTT dan cara ketawa ada notnya. Waktu berkolaborasi yang namanya saya dari kemarin yang diceritakan, nilai-nilai atau diskriminasi yang dia alami atau komunitasnya alami bisa dilawan dengan proses berkolaborasi. Kolaborasi bukan hanya dengan komunitasnya tapi berjejaring dengan pihak lain. Keberlanjutan tanpa dana. Jadi kami berpikir kenikmatan yang diberikan oleh CME ini orgasme berapa kali ya? Aku bisa orgasme. Bisa. Bisa. Oh, ini prosesnya belum orgasme. 20 juta nggak? Jadi terkait keberlanjutan, kami memikirkan tadi proses yang sangat menghargai setiap gagasan ini. Ya, tapi kedepannya adalah masa depan perempuan yang ada di CME ini, selain dia memikirkan dirinya sendiri, juga dia harus memikirkan jejaring gitu. Dan saya setuju dengan Mbak Marta bahwa kita tidak usah, maksudnya ngarapnya tidak terlalu banyak dari CME sebenarnya, karena kita tuh sudah saling kenal kan. Saya bisa kayak tadi misalnya Mbak Nur itu saya undang ke Singaraja, kita bikin monolog sinden solo gitu kan. Tapi ada sentuhan musik Balinya gitu ya kan. Terus
karena saya juga punya masalah gitu. Saya kan influencer kecil-kecilan gitu lah di Singaraja. Jadi Mbak Manta juga nggak bakal nggak punya kamar kalau di Bali, termasuk semua yang ada di sini. Artinya yang kita pikirkan 40 loh kita punya teman, bayangin nggak sih? Itu kayak representasi banget nggak sih? Gitu. Jadi saya tuh dulu sebelum mengirim proposal tuh kayak saya tuh berdoa gitu loh, kayak tirakat gitu. Ini kalau sampai gue nggak dapet misalnya, kayak mengancam Tuhan gitu dalam saya tetap harus menterjadikan. Tapi kayak Tuhan tuh kayak apa sih, kayak kasihan gitu sama Sonia, akhirnya dikasih gitu kan. Ini ditanya ini ada feminisnya kayak gitu. Kalau enggak, kalau ada enggak gitu. Itu sih juga gimana untuk menyampaikannya ke narasumber. Sebenarnya tujuan dari penelitian kita itu apa, bagaimana, dan berusaha paham sih kenapa ada resisten seperti itu juga. Dan kita sebagai peneliti kan udah bawa perspektif sendiri kan, dan ternyata bisa jadi ada banyak hal yang di luar dari semuanya itu, bahkan sebenarnya lebih penting dan lebih krusial sama proses kita ketika kita melakukan gempa ya? Soalnya gak goyang. Ya, kalau untuk kata kunci yang dalam nulis bersama CNS secara kolektif itu pertama-tama dari Mbak Lady Rocker kita, Mbak Cipi, itu akses kaitannya dengan keterhubungan yang membuka teman-teman gitu. Dia rasakan juga di dalam dalam mewujudkan dari ide dari ide dan project manajemennya. Terus juga terbukanya kemungkinan kolaborasi yang kemudian terbayang gitu setelah ketemu kawan-kawan semua di sini gitu dari berbeda-beda disiplin, dan itu pemikiran perempuan dia merasa ada bentuk yang dia temukan untuk karyanya sendiri. Dari Monica dia bilang soal konsistensi itu kaitannya dengan ruang yang diberikan oleh CNE. Ini bukan lomba gambar ya, gitu, bukan bagus-bagusan. Soal pembuatan kesepakatan menjadi kunang-kunang bercahaya. Kalau enggak, betul. Kalau enggak kan kagak kelihatan ya. Dia bobo ya kalau siang-siang. Nah, itu yang mereka lihat. Proses itu dia serangkal biasa saja. Kan ketika ada gelap baru nyala. Ada nyampak kan? Enggak, tapi dia selalu nyampaknya dari satu yang dimana? Oh iya, jauh-jauh. Maksudnya apa? Bisa muat nggak ya tanpa apa itu garis ini jangan dipegang. Ya Allah, randau. Itu siratal mustaqim. Siratal mustaqim dari rambut. Dia pernah lihat langsung. lonjok ya.
sebetulnya representasi dari tim yang membantu kawan-kawan. Tadi ada kata kolektivitas, kerja bareng dan sebagainya. Dan kalau proses ini kita lanjutkan bersama dengan segenap harapan dan masukan yang kawan-kawan lakukan, insya Allah bisa dikerjakan. CME 1.0 ini akan punya kesempatan gitu ya untuk terus mengembangkan diri bersama-sama. Saya melihat dari responnya teman-teman banyak yang bicara bahwa memang ruang yang dengan khusus memberikan kesempatan bagi perempuan mempertajam pemikirannya dan kemudian mengartikulasikannya dalam karya yang kalau aku boleh mengutip kata Septi itu sebuah pekerjaan kecil untuk peradaban yang besar. Cita-cita peradaban yang teman-teman khususnya bagi perempuan dalam mereka nggak bekerja sendiri, dia juga tidak bekerja hanya untuk diri. Nah, model kebersamaan kayak gini itu agak sulit untuk dipertahankan dan perbaikan. Saya percaya orang-orang yang bekerja dengan visi yang sama biasanya akan menemukan cara untuk bekerja sama. Setiap kebaikan yang diterima. Menggunakan apa? Wah. 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 Oh banyak. Ya, basic